Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung di channel saya, yaitu channel Hukum Bersama Sitorus. Kali ini kita akan membahas materi tentang pinjaman online. Akhir-akhir ini kasus maraknya tentang pinjaman online. Banyak korban, mulai dari mahasiswa, orang tua, berbagai macam yang menimpa masyarakat kita di sekitar kita, bahkan mungkin tetangga kita ada yang mengalaminya. Kawan-kawan semua dimanapun berada, pinjaman yang kita lakukan secara sistem online yang sifatnya sangat cepat, mudah, namun seiring berita keluhan yang kita dengar melalui media sosial, melalui surat kabar, media cetak, media online, dan sebagainya, para korban kebanyakan mengeluh. Salah satu poin keluhan mereka, dipermalukan, dicaci maki, dihujat, berbagai macam. Bahkan para penyedia pinjaman online tidak segan-segan membuat si peminjam menjadi malu di hadapan seluruh keluarga, karena pihak penyedia pinjaman online bisa mendapatkan nomor kontak daripada keluarga kita. Itu urusan mereka lah, entah bagaimana caranya. Nah, yang perlu kita bahas sekarang, intinya yang sifatnya utang piutang itu masuk ke ranah hukum perdata. Nah, ketika mereka melakukan hujatan, fitnah, mempermalukan, itu sebenarnya udah tindakan pelanggaran hukum. Nah, ketika itu mereka lakukan, semua bukti-bukti percakapan telepon, saran saya bisa saudara-saudari abadikan atau direkam. Kenapa? Karena mereka sudah jelas-jelas melakukan tindakan di luar daripada kewenangan mereka. Maka kita sebagai korban bisa melakukan upaya hukum dengan catatan harus ada barang bukti dan alat bukti tadi, yaitu berupa rekaman percakapan tadi, dan bila mana kita dipermalukan di media sosial, contoh di Facebook, di grup-grup keluarga dan seterusnya, lembaga, itu semua kita kumpulin sebagai alat bukti agar kita mempunyai alas untuk melaporkan si penyedia pinjaman online. Nah, upaya itu harus kita tempuh untuk mencari perlindungan hukum. Masalah utang piutang tadi, memang ketika awal saudara melakukan pinjaman itu didasari oleh adanya suatu kedesakan, terdesak, ada keperluan yang sangat mendesak. Nah, uang tersebut memang saudara-saudari sudah pakai untuk keperluan. Itu secara hukum memang harus kita bayar, namanya minjam toh. Nah, tetapi hebatnya si
penyedia pinjaman online ini, ketika kita telat 1 hari saja, kita sudah dipenalti atau didenda. Tidak tanggung katanya, ya, karena saya belum pernah melakukan pinjaman online. Bahkan sebelum jatuh tempo, katanya sudah bertubi-tubi datang telepon, datang tagihan, bahkan kita dimaki, tidak ada sopan santun. Maka dari itu, kawan-kawan tadinya kan meminjam tidak dalam keadaan mabuk atau gila. Artinya kita harus membayar itu. Nah, keterlambatan itu bukan berarti tidak membayar. Denda yang mereka buat tadi, memang itulah risikonya. Oke, kita penuhi. Nah, sekarang kita buat perlawanan hukum. Tidak ada hak wewenang mereka untuk mempermalukan, memfitnah, mencaci kita kepada publik. Maka hal itu kita ambil delik hukumnya. Pertanyaannya mungkin dari kawan-kawan, bagaimana kita mencari oknum itu? Nah, sistem cyber dari kepolisian zaman sekarang, kepolisian Republik Indonesia yang kita miliki yang tangguh, sudah ada alat yang canggih. Itu kan urusan mereka. Itulah tugas daripada kepolisian. Yang jelas, penyedia pinjaman online, rekaman percakapan, bukti-bukti media sosial, itu kita kumpulin. Kita serahkan semua saat kita melakukan pelaporan ke pihak penyidik, yaitu kepolisian, di wilayah kita masing-masing. Itu saran singkat dari saya. Jadi jangan takut, waduh nanti saya dipenjara. Bukan. Tetap ada prosedural hukum. Malah saudara nanti bisa menang. Jadi jangan takut, jangan langsung spot jantung. Biarkan. Kalaupun datang teleponnya, terima saja. Tetapi ingat satu, tetap abadikan percakapan, kumpulkan bukti-bukti. Oke? Demikian saran tips dari saya. Salam hukum bersama Sitorus. Mohon bantuannya, tolong didukung channel ini, di like, subscribe, dan dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan semua yang kita sayangi. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, merdeka.